Kasus ini diawali dari adanya pengadaan barang berupa paket sembako untuk penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Mensos Juliari Batubara menunjuk Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek COVID-19 dengan cara penunjukan langsung rekanan sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos ini. Sebanyak 5 dari 11 mitra Kementerian Sosial yang menyediakan paket bantuan bagi warga yang terkena pandemi di wilayah Jabodetabek ternyata tidak bergerak di bidang logistik pangan. Padahal, seharusnya dalam penunjukan langsung bansos COVID-19 ini, perusahaan harus bergerak di bidang logistik pangan. Hingga pada Desember tahun 2020, KPK mengungkap adanya korupsi di balik pengadaan bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Mensos Juliari Batubara disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, serta politik. Dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Dari segi sosial, korupsi menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Dari sisi birokrasi pemerintahan, korupsi menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap hukum, supremasi hukum, dan pemerintah. Dari sisi politik dan demokrasi, korupsi menyebabkan hancurnya kedaulatan rakyat. Bantuan sosial tentu diharapkan menjadi penolong bagi masyarakat di saat pendapatan yang cenderung menurun. Namun, adanya penyimpangan demi penyimpangan dalam mekanisme bantuan sosial menyebabkan negara mengalami kerugian dan tujuan penyaluran bantuan sosial menjadi tidak tercapai. Hal ini tidak selaras dengan impian bangsa Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2085 yang ketiga, yaitu masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Selain itu, korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintahan akan menghambat pencapaian impian Indonesia yang keempat, yaitu terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur tersebut justru disalahgunakan oleh pejabat negara yang berwenang. Mengingat fenomena korupsi telah memasuki zona kejadian luar biasa, ada beberapa hal yang perlu kita catat dan terapkan bersama, khususnya sebagai calon aparatur sipil negara. Tindakan membangun sikap anti korupsi sederhana, berupa membiasakan berlaku jujur, menghindari benturan kepentingan, dapat menjadi modal awal bagi pegawai negeri sipil dalam membangun integritas dalam menjalankan tugas. Selain itu, perlu dilakukan upaya represif, yaitu penguatan pengawasan hingga pemberian sanksi yang tegas, sehingga diharapkan perilaku koruptif di kalangan aparatur pemerintah dapat ditekan.